Yang saya hormati para calon penerima, masih calon karena belum tanda tangan PKS. Setelah ini resmi menjadi penerima bantuan insentif pemerintah Jaring Pengaman Usaha atau BIP JPU tahun 2021. Pagi-pagi mengikat sepatu, jalan ke pasar mencari bumbu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga kita semua sehat selalu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini dalam kegiatan pembekalan dan pengikatan komitmen perjanjian kerjasama BIP JPU tahun 2021 yang dilaksanakan di Balerung. Seperti yang kita ketahui, tantangan bagi para pelaku usaha kreatif dan sektor pariwisata salah satunya adalah akses terhadap pembiayaan, selain persoalan pemasaran. Dukungan pemerintah dalam melakukan intermediasi penyaluran modal dan pembiayaan dari para pemilik modal kepada para penerima modal, dalam hal ini pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata, masih harus terus ditingkatkan. Untuk mengembangkan produk, kapasitas usaha, dan jasa pariwisata yang berperan sebagai pemangku kepentingan. Terlebih pada situasi sulit saat ini, di mana efek ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini masih kita rasakan. Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kapasitas usaha dan atau produksi dari pelaku usaha parekraf, Kementerian untuk penambahan modal dan ekonomi kreatif atau investasi aktiva tetap, yaitu bantuan insentif pemerintah yang terdiri dari 2 program, yaitu BIP reguler yang dilaksanakan oleh Direktorat Akses Pembiayaan, Deputi Bidang Industri dan Investasi, dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk membantu pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi ini, dengan semangat untuk memberikan kontribusi positif, harapan positif pada pertumbuhan usaha parekraf, khususnya UMKM di seluruh Indonesia untuk bangkit dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang. Diharapkan dengan adanya program ini dapat memberikan dampak pada peningkatan kapasitas, peningkatan aset, pendapatan, serta daya saing dari usaha Bapak Ibu sekalian, sehingga berpengaruh terhadap eksistensi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekedar informasi, aspirasi dan animo usaha UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengakses program ini, dalam catatan kami jumlah pendaftarnya ada 17.226. Ini adalah jumlah yang tidak kecil, sementara di satu sisi anggarannya terbatas. Ya. Kita punya constraint di anggaran. Sehingga maka kemudian program ini harus memiliki mekanisme kurasi, mekanisme seleksi sedemikian rupa, mengalokasikan anggaran yang terbatas tadi pada penerima. Dari 17.226 lolos seleksi administrasi 2007 UKM yang lolos. Dari 2007 itu setelah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh para kurator independen menghasilkan 800 penerima. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah salah satu atau salah banyak dari 800 itu yang menjadi bagian dari
17.000, jadi prosesnya tadi sudah seperti itu. Dikarenakan adanya penyesuaian anggaran, Bapak Ibu sekalian, pada tahun ini total dana yang dapat disalurkan untuk program BIP JPU total sebesar 8 miliar rupiah. Demi tetap dapat menyalurkan bantuan kepada 800 penerima sesuai dengan target awal pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, maka dengan sangat terpaksa besaran dana bantuan yang akan disalurkan kita lakukan penyesuaian. Karena kita yakin masyarakat sangat membutuhkan, tadi sudah diklarifikasi program ini semuanya transparan, akuntabel, insya Allah bisa menjadi satu bekal bagi masyarakat untuk mendorong gerakan ekonomi di akar rumput, ekonomi rakyat untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Siap semua? Yang disaksikan secara langsung oleh Bapak Sandi, Bapak Fajar, dan juga Ibu Hanifah. Baik, oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya Ibu, silakan untuk menandatangani. Ibu Hanifah Makarim, beliau adalah Direktur Akses Pembiayaan yang nantinya akan membawakan materi seputar bantuan insentif pemerintah jaring pengaman usaha. Kemudian di sebelah ujung, yang kanan saya paling ujung, ada Bapak Warih Kurniawan. Beliau adalah pejabat pembuat komitmen di Direktorat Akses Pembiayaan. Yang terpilih beliau menjadi penerima BIP JPU 2021 ini. Tentunya seperti tadi disampaikan oleh Pak Fajar, yang mendaftar itu sangat banyak. Jadi di balik Bapak Ibu yang berbahagia karena mendapatkan BIP, tentunya ada juga yang kecewa dan sedih karena tidak mendapatkan. Nah, itu tidak bisa kita hindarkan karena yang mendaftar totalnya itu ada 24.000. Bayangkan 24.000 yang mendaftar, kemudian untuk JPU sendiri itu ada sekitar 17.000, mengerucut kemudian menjadi Bapak Ibu yang 800 ini. Jadi proses yang kami lakukan memang cukup panjang, banyak yang bertanya kenapa lama dan lain-lain, karena kami harus hati-hati bahwa yang menerima ini adalah memang yang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan sektornya. Kalau dilihat yang mendaftar itu ya banyak sekali yang bukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan tentunya kita tidak bisa memberikan bantuan, walaupun kita tahu semua membutuhkan. Tapi kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memang tugasnya adalah membantu pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang mendaftar itu banyak. Ada bengkelas mendaftar, kemudian jual bibit tanaman dan lain-lain. Dan itu kan tentunya bukan ekonomi kreatif. Belum lagi yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. Jadi itulah kenapa kami membutuhkan waktu untuk melakukan kurasi. Silahkan ditampilkan presentasi saya. Ya, lanjut. Oke, ini sebagai gambaran saja bahwa BIP itu telah kami lakukan dari tahun 2017 semasa kita di Bekraf. Waktu itu ke halaman sebelumnya dulu, 2017 dengan anggaran yang masih sedikit, kemudian tentunya yang sektornya juga masih terbatas karena waktu itu Bekraf hanya untuk ekonomi kreatif, kemudian kita meningkat sampai dengan di tahun lalu 2020 kami menyalurkan sekitar 25 miliar untuk bantuan insentif pemerintah. Tahun lalu kita bagi dua kategori yaitu reguler dan afirmatif. Nah untuk tahun ini kita membagi menjadi dua kategori yang tentunya Bapak Ibu sudah ketahui karena Bapak Ibu sudah mendaftar sesuai kategorinya. Nah tahun ini ada dua kategori yaitu reguler dan JPU. Untuk JPU tahun ini anggaran yang kami miliki adalah 8 miliar.
setelah mengalami pemotongan anggaran. Jadi hampir semua kementerian itu anggarannya dipotong karena memang negara kita sedang membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk sektor kesehatan. Untuk membeli vaksin dan lain-lain itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Itulah kenapa anggaran di semua kementerian dipotong, termasuk di kami, termasuk BIP. Nah, kami tetap mempertahankan BIP JPU ini untuk bisa dicairkan tahun ini. Dengan sangat terpaksa, besarannya kami kurangi, kalau awalnya disebutkan 20 juta, ini akan menjadi 10 juta per penerima. Itu kami mohon maaf karena memang keterbatasan anggaran untuk kita tetap dapat memberikan kepada 800 penerima. Ini untuk yang JPU. Sementara untuk yang reguler, dengan sangat terpaksa penyaluran tidak bisa kami lakukan tahun ini, akan kami salurkan di awal tahun depan. Kurasi kami lakukan tahun ini sedang dalam tahap, jadi kalau untuk teman-teman yang daftar reguler, banyak yang nanya ke saya Bu, baik Japri di DM di IG maupun saya lihat di Instagramnya Kemenparekraf pada bertanya, kapan yang reguler? Nah itu insya Allah nanti di minggu kedua Oktober kita akan melakukan tahap berikutnya adalah tahap wawancara. Jadi silahkan kalau ada teman-temannya yang ikut reguler mungkin bisa diinformasikan. Proses masih berlangsung, nanti penetapannya akan kita umumkan, kemudian penyalurannya akan kita lakukan di awal tahun depan. Itu untuk yang reguler. Nah kalau yang JPU akan cair tahun ini. Jadi nanti insya Allah setelah Bapak Ibu melengkapi semua syarat-syarat yang diminta, kan sudah disyaratkan ya untuk membuka rekening dan lain-lain, kita langsung memproses pencairannya. Jadi insya Allah dalam bulan Oktober lah, September-Oktober ini uangnya sudah bisa diterima ke rekening Bapak Ibu langsung, rekening BRI yang dibuatkan nanti tanpa potongan ya. Jadi Bapak Ibu akan menerima sebesar 10 juta tanpa ada potongan apapun. Jadi kalau ada yang meminta abaikan karena itu program ini semua dilaksanakan secara gratis. Next. Oke, ini tentunya sudah tahu ya apa sih sebenarnya BIP itu. Next saja. Nah ini tadi angka yang saya sebutkan. Ini kita secara sistem, jadi sistem sudah mencatat in total yang mendaftar ada 21.708. Jumlah yang tidak sedikit pastinya. Ini dalam pembukaan pendaftaran kurang lebih waktu itu 1 bulan ya. Pendaftarnya ada sejumlah ini. Banyak yang nanya, kenapa pendaftarannya nggak dilamain Bu, dibikin 2 bulan, 3 bulan? Menurut saya sama aja. Orang akan daftar di 3 hari terakhir. Mau dibikin 1 tahun pun daftarnya nanti. Sangat sedikit yang daftar di awal. Jadi memang pendaftaran waktu itu kami buka 1 bulan, ini totalnya untuk yang reguler dan JPU, dan paling banyak adalah di JPU. Next. Ini yang JPU, berarti dari 21.000 tadi, JPU-nya sendiri sudah 17.000. Berarti untuk yang regulernya sekitar 3.000-an. Dari jumlah ini kita seleksi. Pertama yang kami lakukan adalah seleksi administrasi. Syaratnya adalah NIB, itu saja. Jadi banyak saya yakin Bapak Ibu yang tadinya belum punya NIB langsung mendaftar. Dan mendaftar NIB melalui sistem OSS itu cukup 1 hari bahkan tidak sampai 1 hari pun sudah jadi. Karena pendaftaran dilakukan secara online. Itu seleksi administrasi mengerucut ke 1.683 peserta yang lolos di administrasi dan menghasilkan Bapak Ibu 800 penerima. Jadi perjalanannya cukup panjang ya, dikarenakan memang anggaran kita yang hanya mampu memberikan kepada 800 penerima. Dari ini jumlahnya memang paling banyak adalah sektor kuliner, itu bisa dilihat. Yang warna merah itu sektor kuliner. Kemudian yang kuning itu fashion ya, yang tengah yang sedikit itu adalah kriya.
Jadi memang paling banyak usaha UMKM itu bergerak di sektor kuliner. Next. Ini sektor-sektornya sudah bisa dilihat, sudah saya sampaikan tadi, langsung saja. Nah ini, jadi bantuan ini adalah bantuan modal, digunakan untuk meningkatkan usaha Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan penyesuaian RAB, karena mungkin RAB yang disampaikan sebelumnya adalah untuk angka 20 juta ya, ini kan menjadi 10 juta. Nah ini digunakannya adalah untuk keberlangsungan usaha. Jadi bukan untuk kebutuhan pribadi. Walaupun saya yakin kebutuhan pribadi juga banyak yang menjerit nih, minta dibayarkan. Jadi tidak boleh untuk misalnya membayar hutang gitu atau membayar anak sekolah, tidak. Mohon maaf, ini memang ditujukannya adalah untuk yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bapak Ibu. Kemudian dana ini adalah dana hibah, berarti tidak dikembalikan, ini diberikan kepada Bapak Ibu untuk digunakan. Kemudian dana yang tidak terpakai harus dikembalikan. Tapi saya yakin nggak ada yang mengembalikan, karena pasti dipakai semua. Pasti pada bilang 10 juta itu sebenarnya nggak cukup Bu, ya saya tahu. Tapi ya bagaimana, mohon maaf, yang bisa kami berikan adalah 10 juta ini. Jadi nanti Bapak Ibu gunakan, misalnya yang usahanya Ibu tadi batik ya Bu, kan bisa menambah, misalnya sudah dibelanjakan habisnya 9.500.000 gitu. Masih ada sisa 500 kan bisa menambah membeli bahan baku. Beli benang, beli bahan dan lain-lain gitu. Kemudian yang kuliner juga begitu. Bahan baku kan bisa kita sesuaikan. Kecuali kalau Bapak Ibu beli alat, kan satu alatnya biasanya mahal. Tapi kalau bahan baku bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan sisa anggaran yang ada di Bapak Ibu sehingga mencapai total 10 juta. Begitu. Kemudian untuk pelaporan itu nanti Bapak Ibu lihat ada di lampiran Juknis, di webnya juga sudah ada laporan-laporan apa yang harus Bapak Ibu sampaikan. Nanti jelasnya akan disampaikan oleh Warih, jenis-jenis laporan yang akan disampaikan. Next. Nah ini kurang lebih apa sih yang kita maksud dengan kebutuhan usaha? Ya pastinya modal kerja itu untuk membeli alat, membeli bahan baku, kemudian kalau ada Bapak Ibu yang membutuhkan software tertentu misalnya untuk menghitung uang kas kan ada software, tapi itu sih banyak yang gratis ya, cari yang gratis saja. Itu dibolehkan atau mau sewa ruang kerja, ruang produksi atau toko itu juga boleh. Kemudian pembayaran jasa pihak ketiga itu juga boleh, misalnya membayar orang untuk membuat web. Ya kan sekarang rasanya era digital, tentunya kita lebih baik kita mempunyai website sendiri, nah itu juga bisa. Itu, next. Ini laporan nanti yang begini biar bagiannya Warih saja yang menjelaskan bagian laporan-laporan apa yang perlu disampaikan. Next. Dah, itu aja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang menerima. Kan tidak begitu. Lacinya nggak boleh bolong nih. Kalau ada untung dari uang bisnisnya, jangan kemudian dibelikan untuk kebutuhan pribadi. Tetap harus tercatat sebagai keuntungan bisnis. Nah ini nanti kita akan melakukan pelatihan manajemen keuangan. Ditunggu saja informasinya, itu akan kita lakukan secara online. Kemudian kami di Kemenparekraf itu mempunyai berbagai program Ibu. Tentunya bukan hanya di tempat kami, bukan hanya di tempat saya akses pembiayaan. Misalnya tadi Ibu menginginkan untuk pemasaran. Nanti semua data penerima BIP ini akan kami teruskan ke kedeputian terkait. Jadi mungkin ada yang sudah pernah lihat yang stimulus untuk BBI, Bangga Buatan Indonesia. Silahkan kalau ada Bapak Ibu yang memang sudah punya akun di platform-platform yang ada, di marketplace itu kalau saya nggak salah ada 4 marketplace, Blibli, Lazada, apalah ada 4. Nah silahkan Bapak Ibu daftar.
Nanti dari kami juga akan menyampaikan data-data Bapak Ibu ini ke kedeputian terkait untuk dilakukan capacity building, program sesuai dengan masing-masing program kedeputian tersebut. Begitu Ibu. Kalau untuk ke kementerian lain, ya mungkin agak susah ya Bu, karena ini kan lintas kementerian. Tapi saya yakin begitu Bapak Ibu nanti sudah berkembang, masuk di dalam marketplace, ya insya Allah itu akan membuka jalur-jalur pemasaran yang lain. Begitu Ibu. Terima kasih Bu. Baik, apakah sudah jelas Bu ya? Bu, terima kasih. Baik Bu. Mungkin ini ada pertanyaan dari online nih, nanti kita akan sambung lagi yang dari offline ya. Mungkin ini dari online. Pertanyaan dari Pak Eko Probolinggo nih Bu, dari Probolinggo. Bila saat saya belanja alat kemudian stoknya kosong dan di toko lain harganya lebih tinggi, apa boleh saya turun spek atau tidak sesuai dengan yang ada di RAB agar tetap bisa membeli alat? Gimana Pak Wari atau Ibu? Jadi misalnya gini, RAB Bapak sudah mengajukan dengan spek tertentu, ternyata barangnya kosong, bisa jadi ya, atau harganya kemudian sudah jauh meningkat. Boleh saja diubah, tapi Bapak Ibu harus berkomunikasi dengan panitia. Karena kan kita harus melihat terjadi perubahan ini alasannya apa. Itu boleh Bapak Ibu mengubah, nah nanti pada saat pelaporan disesuaikan dengan yang nyatanya Bapak Ibu beli dengan melampirkan kwitansi dan lain-lain. Gitu. Kalau dari saya mungkin lengkapnya Wari bisa menambahkan. Ya untuk pertanggungjawabannya betul yang dikatakan Ibu Hanifah. Jadi untuk RAB-nya boleh diubah, cuma tadi harus dikomunikasikan dengan panitia karena di pertanggungjawabannya juga nantinya kwitansi dari belanja Bapak Ibu ini nantinya akan harus kalau dilampirkan di selebgramnya bisa ngasih invoice atau kwitansi, silahkan itu masuk di dalam jasa pihak ketiga begitu. Tapi tentunya harus disesuaikan juga. Enggak juga 10 jutanya semuanya dikasih ke selebgram itu. Bapak Ibu harus bisa menilai prioritas, mana nih yang lebih dibutuhkan. Apakah memang usaha saya sudah membutuhkan seorang selebgram untuk mempromosikan, sementara dari sisi produksinya masih keteteran. Itu yang harus Bapak Ibu pertimbangkan tentunya. Jangan jor-joran di sisi promosi tapi produksinya keteteran. Tapi juga harus sesuai, jangan produksi banyak tapi enggak ada promosi. Nah itu silahkan Bapak Ibu yang memperhitungkan mana yang dirasa lebih sesuai dengan kondisi usaha Bapak Ibu sekarang dengan kondisi pandemi sekarang. Itu aja dari saya. Baik, mungkin ada tambahan dari Bapak Wari? Untuk tambahan dari saya bukan terkait yang tadi Bu, mungkin untuk yang nantinya apakah jika nanti ada pertanyaan kembali Bapak Ibu bisa menggunakan di website itu ada help desk, itu bisa dimanfaatkan untuk tanya-tanya apakah misalkan nanti ada contoh salah satunya bisa kalau ada perubahan dari RAB bisa dikomunikasikan melalui help desk tersebut gitu. Baik, ini Bu mungkin masih ada satu lagi nih Bu ya, sangat penting banget nih sepertinya. Ini dari Lisnawati. RAB penggunaannya termasuk perpanjangan PIRT dan halal. Sedangkan proses perpanjangan tidak bisa ditentukan selesainya, bisa lebih lambat. Bagaimana untuk laporannya kalau hanya 60 hari? Ya, makasih. Mungkin itu juga ada pertanyaan untuk teman-teman yang sektor kuliner. Jadi untuk yang reguler itu kita tidak mengizinkan proses perpanjangan PIRT atau halal itu lama, ya jangan digunakan untuk itu. Digunakan untuk yang lain saja. Gitu, lebih kepada operasional usaha Bapak Ibu, membeli alat, membeli bahan baku, atau sewa ruang produksi dan lain-lain. Lebih baik digunakan untuk itu.
Baik Bu, mungkin itu sudah ada 4 pertanyaan dari secara online. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada bertanya lagi ya Ibu? Ya silakan Bu. Kita mungkin sisakan 2 lagi penanya ya Bu. Setelah itu kita akan akhiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana dari Guci Tegal. Ini lebih ke Ibu Hanifah. Begini Bu, kalau saya kan memang sektor kuliner. Kebetulan tempat saya itu terminal wisata. Jadi saya lebih pada ke usul sih. Gimana sih caranya, maksudnya bukan gimana caranya, tapi bagaimana kelak besok atau lusa ketika Kementerian Ekraf atau pariwisata ataupun bahkan di tingkat provinsi itu ada kegiatan kunjungan ke destinasi wisata tempat di mana salah satu penerima bantuan. Apa salahnya mampir gitu loh Bu. Jadi selama ini yang saya sering dengar ya, karena memang Guci adalah salah satu destinasi pilihan untuk kegiatan pariwisata itu pasti Bu. Tapi karena memang tidak ada ataupun tidak ada informasi bahwa di sini mungkin ada salah satu penerima bantuan ataupun apa, dikunjungi itu sudah satu hal yang menyenangkan Bu. Bagian dari promosi sebenarnya. Nah, bagaimana nanti ke depan seperti yang tadi Ibu bilang ada yang dibikinkan katalog ya, mau untuk disampaikan ke mungkin sampai ke provinsi Bu. Minim bahwa di daerah misalkan provinsi Jawa Tengah itu ada penerima bantuan ini loh gitu. Jadi apa salahnya tadi salah satu rekan saya Mas Indra Galgil yang kaos yang tadi bertanya offline itu produknya juga lumayan Bu. Promosi kaosnya itu lumayan sekali. Tapi selama ini dari pemerintah ataupun dari pusat tuh hanya karena nggak tahu jadi kan lewat-lewat. Padahal outletnya itu strategis. Apa salahnya kelak besok, lusa ataupun kapan ketika sudah bisa berkunjung mampir gitu loh. Begitu juga mampir ke tempat saya gitu. Itu aja sih Bu Hanifah. Maksudnya biar nggak dibeli nggak apa-apa. Tapi ketika ada kementerian mampir ngono lho, kuwi kayane piye gitu loh. Matur suwun Bu. Ya, makasih Mbak. Saya dengan senang hati insya Allah mampir Mbak, kalau sudah memungkinkan ya. Kalau kita sudah bisa berwisata kembali, berkunjung kembali, saya ada kesempatan ke Guci, insya Allah saya mampir. Kemudian nanti mungkin ini ingatkan juga untuk panitia, kita akan membuat surat kepada dinas setempat, menyampaikan daftar penerima BIP di dinasnya tersebut. Nggih, Bu. Mudah-mudahan ini justru akan mendapat respon baik dari dinas setempat. Iya. Jadi maksudnya kemudian dilakukan pembinaan dan lain-lain. Tidak ada efek negatif dari informasi itu. Iya, Saya betul, takutnya begitu dikasih tahu, oh Ibu nerima bantuan. Nah, yang ngaku saudara banyak Bu nanti tiba-tiba gitu. Biasanya kan begitu ya. Jadi mudah-mudahan informasi ini dapat digunakan dengan baik oleh dinas setempat untuk meningkatkan usaha Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk katalog mungkin nanti kita pikirkan ya Bu, karena sekarang juga orang sudah paperless, kita sudah jarang mempunyai katalog cetak. Katalog online Bu maksudnya? Ya, nah katalog online ini kan tentunya gini, kalau katalog online itu sekedar ada di website BIP buat apa Bu? Nggak ada juga yang lihat. Justru pentingnya ada di marketplace. Ya kan? Supaya nanti tahu di daerah Guci ada loh tempat Ibu angkringan ya Bu. Ini kemudian di daerah mana tadi yang fashion ada di mana, di Bandung atau di mana. Nah itu kan tujuannya kan mempromosikan usahanya. Nah itu nanti kita akan bekerja sama dengan kedeputian lain untuk pembuatan katalog itu. Karena kalau dari kami kan tujuannya adalah memberikan bantuan ini, sementara kalau untuk promosi itu ada bagian lain yang bertugas untuk itu, tapi nanti idenya ini kami sampaikan ke sana. Demikian Mbak. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Hanifah. Terima kasih sekali kalau usulannya mau mengundang kita untuk hadir ke sana ya Bu. Dengan senang hati kalau masa pandeminya sudah mulai mereda ya Bu ya. Kami sudah boleh berwisata kembali. Ini waktunya ada 3 menit. Ini Bu ada nih paling penting juga nih kayaknya. Semua sih penting sebenarnya ya. Nah ini ada pertanyaan ini dari Jenny Ilona. Apakah kami ini penerima BIP JPU? Kalau kami nanti sudah berbentuk PT, apa boleh nggak kami daftar menjadi penerima yang reguler? Kemudian Bu, apakah untuk pencairannya, ada satu lagi nih, apakah untuk pencairannya
boleh pakai rekening pribadi, boleh nggak ya Bu? Mungkin itu nih Bu dari Ibu Jenny Ilona. Ya. Pertanyaan kedua dulu yang gampang. Boleh nggak pakai rekening pribadi? Tidak boleh Ibu. Kenapa? Karena kita sudah bekerja sama dengan BRI untuk memudahkan koordinasi. Dan rekening yang dibuat nanti adalah rekening khusus. Tidak dikenakan biaya administrasi, tidak dikenakan saldo minimal. Jadi rekening khusus otomatis akan dibuatkan. Jadi dibuatkan rekening ini tidak akan membebani Bapak Ibu gitu. Cuma memang menjadi membuka rekening baru saja. Nanti kalau memang dari BIP-nya ini sudah selesai, rekening tersebut sudah tidak mau digunakan lagi ya silahkan gitu. Tapi dari kami akan menggunakan membuka rekening baru untuk masing-masing penerima. Kemudian tadi apakah boleh ikut lagi nanti? Itu jawabannya saya simpan nanti ya Bu, karena saya harus konsultasi dulu apakah boleh, karena sekarang Bapak Ibu sudah sebagai penerima BIP JPU, kemudian misalnya nanti sudah mendaftar badan usaha atau badan hukum, sudah jadi CV atau PT, apakah boleh menerima kembali, karena terus terang pendaftar BIP itu sangat banyak. Tentunya kita mengutamakan pemerataan. Banyak yang lain yang belum menerima, biasanya kami membuat aturan yang sudah pernah menerima tidak boleh menerima kembali. Tapi karena ini sekarang kan yang Bapak Ibu daftarkan adalah yang belum berbadan usaha, kalau kemudian menjadi badan usaha nanti seperti apa, itu kita tunggu saja Bu nanti kalau ada pengumumannya seperti apa. Baik, terima kasih Ibu Hanifah, mungkin waktu kita sudah